Selamat bertemu kembali, saudara kekasih Tuhan. Hari ini saya akan membawa saudara sekali lagi untuk belajar firman Tuhan yang akan saya ambil dari 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai 13. Mungkin saudara sudah bisa menebak ayat firman Tuhan yang akan saya bawakan. Tapi mari kita mempelajarinya dengan cara yang baru. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini difokuskan pada ayat 13. Walaupun nanti saya akan membaca beberapa bagian di pasal ini. Firman Tuhan di ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, kalau kita membuat khotbah dari firman Tuhan ini bisa beberapa tema. Tapi hari ini saudara yang dikasih Tuhan, saya membawa saudara belajar firman Tuhan di bawah satu tema kelegaan di tengah tekanan. Sekali lagi saya membuat kata yang bertolak belakang. Lega, dalam keadaan lega meskipun sedang dalam keadaan tertekan. Saya lega meskipun saya tertekan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, dalam firman Tuhan ini di 1 Korintus pasal 10 ini, Rasul Paulus mengisahkan perjalanan orang Israel keluar dari Mesir dan membandingkannya dengan perjalanan iman seorang Kristen. Jadi perjalanan orang Yahudi keluar dari Mesir ke tanah perjanjian itu adalah perjalanan seorang Kristen menuju kepada kekekalan. Nah saudara, firman Tuhan berkata semuanya ini telah terjadi pada ayat yang ke-6 sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal jahat seperti yang telah mereka perbuat. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, setiap kita akan dicobai. Kata pencobaan di ayat 13 tadi yang saya baca itu berasal dari kata yang sama dengan kondisi yang Yesus alami di padang gurun dalam Lukas pasal 4. Saudara lihat di sana ketika Yesus baru dibaptis dan Roh Allah mengurapi dia dengan penuh, saudara, yang pertama dilakukannya setelah diurapi oleh Tuhan adalah ke padang gurun untuk dicobai. Sebabnya hari kalau saudara berkata, saya baru bersungguh-sungguh dengan Tuhan, tapi pencobaan sepertinya semakin kuat mendatangi saya. Hal sama Yesus alami. Ketika ia penuh dengan Roh Kudus, dia full siap untuk melayani. Ia dimulai dari padang gurun pencobaan. Nah saudara, bagaimana saudara bisa lega di tengah tekanan yang saudara alami? Karena di akhir ayat ini kita membaca bahwa kamu akan kamu dapat menanggungnya di bawah tekanan. Saudara, bagaimana kita bisa lega ketika kita sedang berada di bawah tekanan? Saudara dikasih Tuhan, yang pertama dari firman Tuhan ini, dari ayat yang 7 dan ke-8 kita lihat di sana, ayat 7 dan ke-8 di sana dikatakan bahwa mereka orang Israel ini menyembah berhala, kemudian mereka melakukan percabulan sehingga Tuhan menghukum mereka di padang gurun. Jadi saudara dikasih Tuhan, untuk lega di tengah tekanan, saudara harus mengingat bahwa semua keadaan, kesulitan, pencobaan yang saudara alami adalah upaya Allah, tindakan Allah untuk memurnikan kita, memurnikan saya dan saudara. Kita adalah seperti emas di tangan Tuhan. Kalau saudara punya emas, saudara suatu saat akan menjadi buram. Dan ketika saya mengkhotbahkan ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, 20 tahun lalu ada seorang anggota jemaat menceritakan kepada saya tentang apa yang didapatnya dari sahabatnya. Sahabatnya bercerita bahwa ketika emas dimurnikan, jadi masuk ke tempat ke dalam tanur untuk dipanaskan, pasti dipanaskan, dimasukkan ke dalam api, saudara, dikatakan bahwa panasnya itu harus pas. Saya tidak tahu berapa tingkat kepanasannya, tapi harus tepat. Jika api terlalu panas, saudara, maka emas akan menguap. Jadi dia lenyap, menguap. Tetapi jika api tidak pas panasnya, dia di bawah standar, dia tidak terlalu
mencapai standar kepanasan, maksudnya lebih dingin dari yang seharusnya, maka emas tidak akan murni. Emas akan bercampur dengan tembaga dan partikel-partikel lain. Nah, saudara dikasih Tuhan, tujuan Tuhan adalah sama. Ia ingin memurnikan kita dari segala noda, keinginan berdosa yang menggerogoti hati kita. Dari penyembahan-penyembahan berhala kita, dari keinginan kita untuk mengagungkan sesuatu lebih daripada Tuhan, baik itu uang, jabatan, kekuasaan, maupun bahaya percabulan di sekeliling kita. Allah memurnikan kita melewati pencobaan, kesulitan yang ada. Jadi ketika saudara menghadapi sulitnya tekanan kehidupan, ingatlah Allah sedang memurnikan Anda. Berbahagialah. Kenapa Dia memurnikan engkau? Kenapa Dia membersihkan engkau? Firman Tuhan dalam Yohanes 5, ingat bahwa Yesus, saudara yang dikasih Tuhan, membersihkan cabang-cabangnya yang berbuah. Setiap ranting yang tak berbuah dipotongnya, setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya apa, kata firman Tuhan? Supaya lebih banyak berbuah. Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, saya sejak kecil ikut orang tua saya memelihara tanaman coklat, kakao kami katakan. Ada beberapa pokok kakao ayah saya yang cukup untuk membeli gula dan bensin untuk ke pulang pergi ke kebun. Hanya beberapa saja, tidak banyak. Dan saudara, setiap kami ke sana setelah memetik buah coklat kakao, ayah saya akan beberapa waktu kemudian akan mengajak membersihkan tanaman kakao itu dari pucuk-pucuk yang baru, tunas-tunas yang baru tumbuh. Itu menghabiskan makanan yang diserap oleh akar. Jadi ya tidak untuk berbuah, tapi untuk berdaun rimbun. Saudara dikasih Tuhan, perlu dibersihkan. Demikian juga kita tidak akan bisa berbuah banyak, melakukan hal-hal yang Tuhan rancang kalau kita tidak dibersihkan. Dan Tuhan Yesus berkata melalui dalam tulisan kepada Timotius, saudara dikasih Tuhan, bahwa emas yang murni itu dipakai untuk hal-hal yang mulia. Allah tidak mungkin memakai kita untuk hal-hal yang mulia kalau kita tidak murni. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa yang menyucikan dirinya, barang siapa yang suci hatinya, ia akan melihat Allah. Kejarlah kekudusan, kata firman Tuhan, karena tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Ya saudara, kalau saudara hari ini berada dalam pencobaan, berada dalam kesulitan, tekanan, menjadilah lega oleh pemikiran bahwa semua ini adalah proses yang Tuhan berikan untuk memurnikan saudara, supaya saudara lebih produktif dalam kehidupan. Nah, yang kedua saudara, kenapa kita lega dalam di bawah tekanan? Kenapa kita bisa lega di bawah tekanan? Karena kita mengisi pikiran kita dengan hal yang kedua, yakni pada ayat 9 dan 10. Ayat 9-10 menjadi pelajaran bagi kita bahwa orang-orang Yahudi ini mencobai Tuhan sehingga mereka dipagut ular. Mereka bersungut-sungut sehingga mereka dibinasakan oleh Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, yang kedua adalah kita bisa lega di bawah tekanan, pencobaan, ketika kita berpikir bahwa semua ini terjadi supaya saya semakin kuat. Ayat 9 dan 10 tadi. Di sana mereka katakan dalam kepada Musa dan Harun, kami sudah muak, kami udah capek, tidak enak ini makanan. Kami enak makanan kami di Mesir. Kenapa kalian bawa kami ke sini untuk mati? Kami sudah bosan dengan makanan yang hambar ini. Kami udah capek dengan semua ini. Ini artinya apa saudara? Mereka lelah, mereka mau menyerah. Tapi sebenarnya saudara, ingatlah firman Tuhan katakan, ketika Anda dicobai, Anda harus tahu Allah sedang menguatkan otot-otot saudara dengan semua itu. Allah sedang menolong saudara untuk bertumbuh mencapai hal-hal yang lebih besar dari apa yang Anda bisa capai dengan kekuatan sendiri. Selain dikasih oleh Tuhan, Anda akan semakin kuat. Pencobaan yang saudara lewati itu sudah diukur, sudah standarnya, tidak melampaui kekuatan manusia. Makanya emas dimurnikan tidak boleh melewati standar panas, karena kalau lebih dia akan menguap saudara. Jadi semua diukur untuk sebuah tujuan. Demikian juga Raja
Persia yang melihat tulisan mene tekel ufarsin, di sana dikatakan kamu ditimbang dan kedapatan kamu lebih ringan dari pencobaan yang datang kepada kamu. Tapi firman Tuhan berkata kepada saudara, ketika engkau ditendang, engkau kelihatan seimbang untuk tujuan Tuhan bagi kehidupanmu di balik pencobaan. Itu sebabnya saudara, ketika saudara dicobai, jangan lelah, jangan capek, jangan katakan ada aku nyerah, aku tidak sanggup. Katakan, aku akan melewati, aku akan semakin kuat. Saudara dikasih Tuhan, pada tahun 1920-an ada seorang petualang pendaki saudara dari Inggris bernama Mallory. Saudara, dia punya cita-cita menaklukkan Gunung Everest. Gunung setinggi 8.000 meter lebih, saudara. Dan dikasih Tuhan, dia pergi pertama, gagal. Dia naik kedua, gagal. Dan akhirnya merencanakan yang ketiga. Kali ini kami akan berhasil, katanya. Dia membawa tim yang lengkap, peralatan lebih lengkap, dan semuanya diperhitungkan, saudara. Tapi saudara, apa yang terjadi ketika mereka mulai mendaki semakin tinggi, sebuah longsoran salju saudara menyapu mereka dan membunuh banyak dari timnya, saudara. Saudara, ketika mereka berkumpul di satu gedung yang selamat, saudara, dan mereka mengenang Mallory dan teman-teman lain yang gugur. Mereka berada di satu ruangan di dekat gunung puncak Everest, saudara yang kasih Tuhan. Kemudian salah seorang dari tim yang tersisa berdiri menjadi pemimpin mereka untuk mengenang Mallory dan teman-teman yang meninggal. Dia berdiam berkata, dia memandang sekelilingnya dulu, memandang gambar, foto-foto kawan-kawannya sudah meninggal. Kemudian dia melihat puncak Everest dari jendela kaca yang ada di sana, saudara. Ketika ia memandang ke sana, dia mengatakan seperti ini. Dia berbicara kepada gunung Everest, puncak Everest. Dia berkata gini, Everest, engkau sudah mengalahkan kami sekali, 2 kali, dan 3 kali. Ingatlah, engkau tidak akan pernah bisa mengalahkan kami lagi. Kami akan kembali dan menaklukkan engkau, karena engkau tidak akan pernah bertumbuh lebih besar lagi, tetapi kami akan bertumbuh lebih kuat. Kami dapat bertumbuh lebih besar. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ketika saudara berhadapan dengan pencobaan, katakan perkataan iman ini. Katakan kepada pencobaanmu bahwa aku akan semakin kuat. Engkau tidak akan pernah semakin kuat, karena untuk akulah engkau ada. Ketika Daud berhadapan dengan Goliat, saudara yang dikasih Tuhan, yang menatap Goliat berkata, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Saudara, dia memandang Goliat yang begitu besar sebagai kesempatan yang besar untuk mencapai puncak-puncak kejayaan. Dan ia memandang rendah Goliat karena apa? Dia sudah mengalami pelatihan selama ini, saudara. Sehingga kita melihat Goliat, dia hanya seperti melihat musuh-musuh biasa yang ditaklukkannya di padang gurun. Singa dan beruang ditaklukkannya, Goliat pun ditaklukkannya. Pencobaan di padang gurun membuat Daud semakin kuat. Suatu hari saya akan berkhotbah tentang serial Daud. Saya sering berkhotbah tentangnya, tidak habis-habis bahan tentang Daud. Nah, saudara dikasih Tuhan, yang ketiga, kenapa kita bisa merasa lega di tengah-tengah tekanan pencobaan yang kita alami? Yang ketiga, masukkan dalam pikiran saudara, yang pertama tadi, ini semua untuk memurnikan saudara. Yang kedua, supaya ini saudara semakin kuat melalui pencobaan. Dan ketiga, dengan melalui pencobaan, Anda akan semakin kenal dengan siapa Anda percaya. Seperti firman Tuhan katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Saudara dikasih Tuhan, dia setia. Dia tidak pengkhianat. Dia tidak mengkhianati Anda di tengah jalan ketika Anda dicobai. Dia tidak lari meninggalkan saudara sendirian. Dia bersama Anda melewati pencobaan. Dia setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dia kenal saudara. Dan pada waktu kamu dicobai,
Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Engkau bisa memikulnya karena engkau sudah semakin murni tahu tujuanmu. Engkau sudah semakin kuat, engkau bisa menanggungnya. Artinya apa di sini saudara? Saudara kenal siapa Tuhan ketika Ia memberi jalan keluar kepadamu. Saudara yang dikasih Tuhan, Allah kita adalah Allah yang baik. Tujuan dari setiap keadaan sulit yang kita hadapi adalah untuk mengenal siapa Allah. Saudara melihat ketika Abraham naik ke puncak membawa anaknya Ishak untuk dikorbankan. Ketika sampai di puncak gunung, ia mengenal Allahnya, Tuhan Yahweh-nya sebagai Jehovah Jireh, Jehovah Yireh, Allah yang menyediakan, Allah yang menyuplai segala keperluan. Saudara yang dikasih Tuhan, semua pencobaan pada akhirnya membuat kita mengenal siapa Tuhan. Dan di dalam firman Tuhan tadi, semua pencobaan itu kita tahu Allah setia dan Ia kasih jalan keluar. Ketika Ia kasih jalan keluarlah kita mengenal siapa Allah yang kita percaya. Saudara yang dikasih Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kita hadapi itu pencobaan biasa. Saudara yang berkata, Tuhan kau tidak pernah maling. Pernah. Dalam diri Yesus Kristus Dia dicobai, dan firman Tuhan katakan pencobaan yang dilewatinya sampai Ia mengucurkan darah. Ketika Ia bergumul di taman Getsemani melawan, mencoba menawar dengan kehendak Bapaknya untuk naik ke kayu salib. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika engkau dicobai, ingatlah Tuhanmu setia. Ia akan berikan jalan keluar. Dan ketika kau bertemu Dia di ujung jalan pencobaan itu, saudara, Ia akan memperkenalkan siapa dirinya kepadamu. Saudara, 20 tahun yang lalu, ketika saya masih muda, memulai pelayanan, saya sering bergumul dengan pornografi. Saudara, ketika itu masih zamannya warnet, warung internet, saudara bisa makan segala macam komputer di sana. Saudara, saya biasa ke sana, mulanya saya datang untuk belajar, saya datang untuk banyak hal yang baik yang saya buat. Tapi lama-kelamaan saya mulai tergoda karena tiba-tiba ada muncul gambar. Lama-kelamaan saudara, saya jadi kecanduan dengan gambar-gambar porno. Tahukah saudara, ketika waktu itu saya sudah melayani, saya sudah biasa berkhotbah dan saya sudah berpuasa, saudara. Saya ikut doa semalaman. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, diam-diam hamba Tuhan ini memenuhkan dirinya dengan pornografi. Saudara yang dikasih Tuhan, suatu hari ketika saya sedang mencari wajah Tuhan, saya berdoa, saya membaca Alkitab, saya membaca buku, saya menyanyi memuji Tuhan dari permulaan malam, saudara. Ketika saya sendirian sampai kira-kira jam 4 pagi, saudara, 4 subuh. Saya begitu lapar, begitu haus akan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, bagaimanapun juga iblis akan berusaha mencari celah. Dia berkeliling untuk mencari jalan untuk masuk dalam kehidupan kita, dan dia tahu itu adalah pikiran saya yang dipenuhi dengan pornografi di beberapa waktu lalu. Saya sebenarnya sudah mulai meninggalkan pornografi. Tahukah saudara, ketika saya asik baca Alkitab, ketika saya asik berdoa menyembah Tuhan dengan luar biasa, saya nikmati persekutuan yang intim dengan Tuhan, tiba-tiba pikiran cabul masuk dalam pikiran saya. Saudara, pikiran kotor, dan saya berdoa di dalam nama Yesus, pikiran kotor pergi. Ya, saya personifikasi seolah pikiran kotor itu adalah seseorang, saudara. Dan memang nyata semua pikiran itu berasal dari si jahat, walaupun itu semua adalah memori yang terkumpul dari kegiatan saya di warnet, selalu melihat internet, melihat pornografi. Saudara dikasih Tuhan, berapa menit setelah saya berdoa, bersih pikiran lagi, dan kemudian saya mulai menyembah Tuhan, datang lagi pikiran, datang. Sehingga setengah jam mungkin setelah itu, saudara, atau 1 jam, saya lupa, saya akhirnya capek, saya lelah, saya menyerah, dan saya katakan saya akan pergi tidur. Dan saya yakin ketika saya tidur, maka saya akan melupakan semua pikiran kotor ini. Tapi saudara bisa menebaknya. Ketika saya tidur, saudara dikasih Tuhan, saya tidur, kemudian saya bangun besoknya agak lambat, sekitar jam 8 atau 9 saya bangun. Saudara dikasih Tuhan,
bukan selamat pagi Roh Kudus yang pertama keluar dari pikiran saya, saudara, tetapi selamat pagi pornografi. Sejak saya bangun, pikiran kotor kembali menyapa, dan saya sudah menyibukkan diri di kantor gereja, berusaha untuk menghilangkan semua pikiran-pikiran cabut, pikiran kotor yang tidak menyenangkan Tuhan. Saudara, terus menerus datang, dan pertempuran demi kemurnian pikiran itu, saudara, sampai di sekitar jam 4 sore. Saya udah capek sekali berperang, saudara. Saya berkumpul sama orang, pikiran itu datang, ya setelah mereka pergi datang. Dan saudara, saya tidak mungkin selalu bersama orang-orang lain sepanjang hari. Jam 4 sore saya menyerah, lari ke balkon. Saya terlentang di tempat tidur di sana, saudara, kecapean, sendirian, saudara. Saya ingat doanya Mazmur 51, saya baru membacanya. Jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku, dan segala macam. Saya katakan seperti ini, Tuhan ampuni dosa saya, please don't leave me, jangan tinggalkan aku Tuhan, jangan tinggalkan aku. Saya lemah sekali, saudara, pergumulan begitu berat. Saya terus Tuhan, tolong jangan tinggalkan aku, jangan ambil rohmu yang kudus dariku. Jangan tinggalkan aku Roh Kudus, karena aku hamba Tuhan yang menjijikkan, penuh dosa. Saya seperti seorang penyembah berhala. Saya berkata dengan pada Tuhan, jangan tinggalkan saya, jangan ambil rohmu yang kudus dari aku. Roh Kudus, jangan tinggalkan aku. Tahu saudara, saking capeknya saya menjadi seperti tertidur. Ketika dalam kondisi demikianlah, saudara dikasih Tuhan, ketika saya mulai rasa hilang seperti itu, mau tertidur, berarti tiba-tiba saya mendengarkan suara musik yang begitu gegap gempita, begitu meriah, saudara, di sekeliling kamar saya. Saya seperti melihat, kata saudara, saya seperti tahu saya terbaring terlentang seperti ini, saudara, dan saya melihat ke atas, saudara. Saya melihat langit terbuka, saudara dikasih Tuhan, dan saya melihat kumpulan malaikat berada di sebuah tempat seperti lorong. Mereka berada di sana, saudara dikasih Tuhan, dan mereka memainkan musik dan nyanyian yang luar biasa seperti sebuah orkestra yang hebat. Saya tidak ingat lagunya apa, saudara, tetapi ketika saya asik mendengar lagu mereka, memperhatikan apa yang terjadi di langit, saudara dikasih Tuhan, tiba-tiba dari antara itu permainan musik dan di antara para malaikat itu terdengar suatu suara berbisik, saudara, berbisik. Saya masih bisa mendengar suaranya sampai hari ini. Dia berkata, aku bersamamu, aku bersamamu. That's all. Dan semua penglihatan itu hilang, dan saya terbangun, saudara, melihat mungkin sekitar jam 5, saya lupa, melihat kiri kanan. Saya bangun, saya lari, saudara, ke bawah, mengambil keyboard, saya menyanyi memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, di tengah kenajisan, di tengah semua pencobaan yang saya alami, di tengah-tengah godaan setan, di tengah-tengah kenajisan saya, Engkau selalu ada. Engkau tidak pernah meninggalkan saya. Engkau berjanji bersama saya. Saudara, saya menyanyi memuji Tuhan hingga akhirnya tercipta lagu, basuhku dengan darah-Mu, hapuskan pelanggaranku, sebab hanya padamu Tuhan ku berdosa. Janganlah membuang aku dari hadirat-Mu Tuhan. Jangan ambil rohmu yang kudus dariku. Ampuni, barui, pulihkan aku Tuhan. Jamahlah, peluklah, tentramkanlah jiwaku. Saudara,
saudara, saya menyanyikan lagu itu, saudara, yang dikasih Tuhan. Dan puji Tuhan, oleh anugerahnya Tuhan menolong saya sampai hari ini. Melewati semua pencobaan. Saya ingat ketika saya melewati semua pencobaan yang sama sekalipun, saudara, maka saya ingat bahwa dia bersama saya. Hari saudara berada di pencobaan dan saudara merasa Tuhan akan jijik, Tuhan akan meninggalkan saudara. Saudara, selama saudara berseru kepada dia, dia setia. Dia tidak akan meninggalkan saudara. Engkau anaknya, bagaimana mungkin dia menelantarkan anaknya sendirian? Engkau biji matanya, saudara. Dia akan jaga engkau dari segala macam debu dunia ini yang menggerogoti engkau. Percayalah, engkau sangat dikasihi dan Allah selalu ada untukmu. Dengar suaranya, dia berkata, aku bersamamu. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berdoa bagi setiap saudaraku yang mendengarkan firman Tuhan ini. Ketika mereka berada di bawah pencobaan, Tuhan menolong mereka, menguatkan mereka, melepaskan mereka, mengingatkan bahwa mereka semua ini akan membuat mereka murni, akan membuat mereka kuat, dan membuat mereka semakin kenal siapa Allah yang mereka percaya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Amin.